Selamat sore, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah hadir bersama kita sore hari ini untuk ngobrol tentang Romo Muji. Saya ingin mengawali dari mungkin ada 1-2 kalimat karena pertama kali encounter saya dengan Romo Muji itu 2000 pada waktu launching bukunya Mbak Sekar Ayu dibaca di Tebet. Pada waktu itu Romo datang, terus sebelum acara kita ngopi dulu tuh. Biasa kan di bawah ya Mbak Debra ya. Pada waktu ngopi sempat nyentil tentang masyarakat madani bla 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 bla. Terus kemudian Nurholis Majid. Terus saya sempat nyeletuk, sayangnya cuma bisa membaca karya Nurholis Majid. Coba kalau bisa ketemu, bisa ngobrol, tapi sayang sekarang tinggal dikenang. Dimarahin sama Romo Muji itu. Dok, jangan mengenang beliau, pelajari ilmu beliau. Nah itu spirit yang juga ingin saya sampaikan hari ini. Kita nggak perlu mengenang Romo Muji nggak mau dikenang. Romo Muji mungkin mau semua karya-karyanya kita pelajari bersama. Dan kita mulai itu sore hari ini dengan bersama-sama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami hari ini untuk tidak sekedar mengenang Romo Muji, tapi kita mulai hari ini untuk mempelajari karya-karya beliau. Saya ingin mengundang yang pertama adalah Romo Haryat Moko. Romo Moko, monggo bisa bergabung bersama kami. Romo Moko ini bukan saja dekat secara tarikat ya, secara keilmuan, tetapi juga adalah tetangga sekamar Romo Muji ya, Romo ya. Ya, jadi kita tidak perlu menggambarkan lagi kedekatan intelektualitas beliau, tapi juga secara personal. Dan nanti kita akan mendengarkan banyak hal tentang pemikiran-pemikiran Romo Muji yang mungkin tidak sempat kita digest pada waktu Romo Muji masih bersama kita, dan mungkin kita bisa mendengarkan dari Romo Moko. Dan yang kedua, kita senang sekali karena Romo Muji dari begitu banyak organisasi yang ikut didirikan oleh Romo Muji, salah satunya yaitu Alinea. Dan juga saya lupa tadi Borobudur Writers and Cultural Festival, di mana ada perwakilan beliau, ada perwakilan dari teman-teman di Alinea yang juga hadir hari ini dan ini bergabung bersama kita untuk sama-sama belajar tentang pemikiran Romo Muji, yaitu Mbak Debra Yatim. Monggo silakan bergabung bersama kami Ibu Debra Yatim. Dan terima kasih. Dan terakhir tentu saja Romo Muji itu tentu saja dikenal dengan berbagai tulisan, dan Kompas merupakan salah satu medium yang juga beberapa kali memuat tulisan dan pemikiran Romo Muji. Dan hari ini kita senang sekali ada teman kita editor dari Harian Kompas, Mas Aditya Ramadan sudah hadir bersama kita. Monggo Mas Adit untuk juga sama-sama mengantar kita untuk melihat pemikiran Romo Muji dari kacamata media, dari kacamata jurnalis ya. Oke. Ya, oke. Dan hari ini kita juga kehadiran Pak Seno Joko Suyono dari pendiri dari Borobudur Writers and Cultural Festival bersama dengan Romo Muji. Karena beliau akan segera beranjak ke tempat yang lain, jadi mungkin sebelum kita ke Romo Moko, Mbak Debra, dan Mas Adit, kita ingin mendengarkan sedikit dulu dari Pak Suyono Joko Suyono, sedikit yang pakai topi. Pak atau Mas, monggo bisa bergabung bersama kami. Kita ingin mendengarkan dulu sedikit tentang apa saja yang bisa kita dapatkan tentang Romo Muji. Silakan. Terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Seno Joko Suyono. Jadi saya ingat saya mendirikan Borobudur Writers and Culture Festival bersama Romo Muji. Tahun ini adalah tahun ke-15. Jadi udah 15 tahun. Jadi tahun 2012 saya mendirikan Borobudur Writers and Culture Festival di Borobudur bersama Romo Muji, dan saya kira pengaruh Romo Muji sangat besar sekali ya, terutama ketika kita diskusi menentukan tema-tema kuratorial BWCF. Jadi BWCF ini adalah satu festival literasi, tapi agak berbeda dengan festival-festival literasi lain. Jadi yang kami fokuskan bukan sastra kontemporer, tapi terutama lebih
ke literasi arkeologi, literasi filologi, dan literasi teologi. Jadi misalnya saya ingat salah satu tema yang kita jadikan festival misalnya pernah tentang disertasi almarhum Zoetmulder, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Ini disertasi yang sangat sulit sekali, dan peran Romo dalam mengkonseptualkan fokus BWCF ketika mengangkat tema ini sangat besar sekali. Jadi Romo sampai mencari di IKIP Sanata Dharma ya, di perpustakaan arsip-arsip tentang pemikiran Romo Zoetmulder, dan juga foto-foto dari Romo Zoetmulder, juga film dokumenter tentang Romo Zoetmulder. Jadi ketika pada acara BWCF waktu itu kita memutar film tentang Romo Zoetmulder. Jadi itu semua kontribusi dari Romo Muji ya. Jadi Romo Muji itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat fleksibel sekali. Tema-tema kita itu sebetulnya banyak tema-tema Buddhis ya. Sebab Borobudur Writers and Culture Festival ini fokusnya memang pemikiran teologi Buddhisme, dan Romo ini sangat-sangat antusias terhadap tema-tema Buddhisme karena latar belakangnya beliau pernah studi di Jepang tentang Zen ya. Jadi pernah ada satu buku Romo yang menurut saya sangat bagus sekali dibanding buku-buku lainnya, yaitu buku tentang Zen ya. Dan Romo itu sangat tertarik sekali untuk ikut mengusulkan tema-tema BWCF yang berkaitan dengan Buddhisme. Jadi itu pergaulan saya dengan Romo itu sebetulnya sangat dekat sekali. Saya juga orang yang mendampingi Romo untuk keliling Asia untuk drawing. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian ingat Romo ini sebagai selain seorang teologiawan tapi juga seorang perupa ya. Jadi banyak sekali karya-karya drawing sketsa Romo yang telah dipamerkan. Romo banyak melakukan pameran tunggal sketsa-sketsanya ya. Dan saya itu mendampingi Romo perjalanan dari mulai Yunani, Rusia, Kathmandu, India, Burma, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, hanya untuk melakukan drawing. Jadi kalau suatu kali Bapak-bapak Ibu pernah lihat pameran Romo, ada tentang sketsa tentang candi-candi di Kamboja, candi-candi di Kathmandu, itu saya ikut mendampingi beliau kayak gitu. Jadi saya waktu itu tahu sekali bagaimana metode beliau itu menggambar ya. Jadi saya melihat sebagai Romo itu luar biasa sekali, tidak hanya Romo textbook ya, tapi pengalamannya ke lapangan itu luar biasa sekali untuk menghayati religi dan menghayati artefak keagamaan gitu. Dan satu lagi yang saya sangat hormat pada Romo, BWCF itu seperti kita ketahui kan kekurangan dana ya. Jadi ini adalah lembaga independen yang tidak disokong siapapun kayak gitu. Jadi setiap perhelatan kita harus butuh dana gitu. Dan Romo Muji itu mau-maunya untuk turut ngiderkan proposal kami gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi dia nggak sungkan-sungkan ngemis-ngemis gitu ya. Ke teman-teman, ke para pengusaha, ke jaringan-jaringan umat Katolik dia mau gitu loh. Padahal ya kapasitasnya Romo Muji kan tinggi gitu, tapi dia mau jalan minta kita 10 proposal ngider satu-satu, dan itu kita dapat uang kayak gitu dari situ. Tahun lalu itu kami tema kami itu agak Islam, memang Islam tema kami. Tadi BWCF tahun lalu itu dilaksanakan di Keraton Kacirebonan. Temanya itu unik, temanya tentang nisan-nisan Islam. Jadi kita membahas tentang estetika Islam, nisan-nisan yang ada di Nusantara, mulai dari Aceh, Barus sampai Cirebon. Lah Romo itu juga aktif datang, meskipun beliau Katolik, tapi dia mendengarkan ceramah-ceramah itu dengan intens selama 3 hari tentang nisan-nisan itu. Dan Romo juga turut mengedarkan proposal gitu. Jadi waktu kemarin itu kita sama sekali nggak dapat dana kayak gitu. Nah dana-dana awal itu justru dari Romo, dia ke umatnya minta dikasih 10 juta, ke umat lain kasih 10 juta, sampai 50 juta ke atas itu Romo tahu. Romo mendapat itu dan itu diberikan ke kita.
Jadi luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih pada Romo Muji karena bukan hanya pengaruhnya bukan hanya teoritik ya teologi, tapi juga etika gitu. Tanggung jawab etisnya itu realistis. Itu luar biasa sekali bagi saya. Jadi tahun ini adalah tahun ke-15 BPJF, dan ketika Romo masih hidup, dia juga diskusi dengan kami, ini mau di kota mana tahun 15, tahun 2026 nanti BPJF diadakan. Waktu itu kami mengusulkan mungkin ke Semarang, Romo. Wah, dia respon, wah bagus sekali ke Semarang, saya akan datang ke wali kota. Dari wali kota Semarang itu sekarang Katolik. Saya akan mencoba menegosiasi untuk beliau bisa menyokong BPJF. Nah sekarang tahun ini BPJF akan kami adakan November, kita belum punya dana sekali. Saya sedih sekali kehilangan Romo gitu. Karena ya kita harus berusaha sendiri untuk bisa mendapatkan dana-dana itu. Salah satu program kami tahun ini adalah untuk tribute to Romo, kita akan mengadakan lomba sketsa. Jadi lomba drawing kota tua Semarang. Jadi ini tema besarnya tribute to Romo Muji, karena untuk mengenang kepakaran Romo Muji dalam membuat sketsa-sketsa, kita akan membuat lomba sketsa kota tua untuk menghormati Romo Muji. Ya saya kira itu aja pengantar saya sebetulnya bisa banyak sekali ngomong tentang Romo Muji karena ini sahabat saya, kalau dalam perjalanan ini ya teman sekamar lah, teman tidur Romo. Jadi saya tahu mulai bangun pagi dia meditasi sampai malam tidur itu saya hafal banget kayak gitu. Saya kira itu saja, saya mungkin kembali